Oke, hari ini gue akan update lagi pinjol resmi OJK yang sudah terdaftar di OJK bulan September. Totalnya ada 96 aplikasi pinjol. Nanti gue akan bahas juga di 96 pinjol ini apakah ada desa lapangannya atau tidak, dan bagaimana cara galbainya, apakah aman juga untuk galbay, dan di mana keberadaan desa-desa lapangannya. Oke, di sini akan gue bahas secara tuntas, detail dari ke-96 pinjol ini. Video ini gue buat dari banyak sekali permintaan dari para subscriber gue. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tus Pinjol. Oke, gua akan informasikan yaitu ada 96 pinjol legal OJK ataupun resmi sudah terdaftar di OJK. Yang punya pinjol ini pastikan pinjol kalian sinkron dengan video ini. Dan juga nanti teman-teman akan tahu apakah pinjol yang kalian gunakan ini legal, ada desa lapangannya atau tidak. Apakah bisa keluar kondar atau tidak. Dan di mana keberadaan desa lapangannya itu. Ini yang akan kita bahas secara tuntas. Oke, gua sudah dapatkan dokumentasinya langsung dari OJK-nya. Teman-teman bisa perhatikan baik-baik dan nanti juga akan gua kasih dokumentasinya. Dengarkan dan lihat di dalam layar ini. Mungkin akan gua tampilkan isi dokumentasinya. Dan teman-teman perhatikan baik-baik, di sini ada perusahaan fintech lending berizin OJK. Perusahaan fintech lending berizin OJK alias pinjol ya, untuk per 31 Juli 2025. Oke, gua akan bahas di pinjol yang pada umumnya orang pakai. Yang pertama, teman-teman bisa lihat baik-baik. Oke, yang pertama di sini kita masuk di urutan yang nomor 25. Ini yang pada biasa orang pakai dulu ya, bro. Nanti selebihnya akan gue bahas yang lainnya. Yang pertama di sini Julo. Julo, teman-teman, dia legal berizin OJK. Apakah pinjol Julo ini semi legal atau ilegal atau legal? Jelas, ini pinjol Julo resmi berizin OJK. Apakah pinjol Julo itu bakalan sadap kontak atau keluar kondar atau sebar data? Kalau kita berpacu dengan regulasi OJK itu tidak akan terjadi, karena pinjol-pinjol legal OJK itu harus tunduk dan patuh. Tapi kalau teman-teman di luaran sana menemukan ada yang bilang, oh ini Julo pinjolnya semi legal, teman-teman jangan dengarkan, itu joki pinjol ya. Sekali lagi, pinjol Julo ini resmi berizin OJK alias legal. Dan apakah ada desa lapangan? Pinjol dari Julo ini sudah ada desa lapangannya. Dan menurut dari para testimoni yang ada di dalam grup Telegram ataupun grup WhatsApp yang ada dalam Tus Pinjol ya, untuk Julo ini sudah ada di Pulau Jawa untuk desa lapangannya. Ini sesuai dengan pengalaman orang ya. Jadi pengalaman orang itu berbeda-beda. Selanjutnya di pinjol yang berikutnya nih, bro, yaitu di pinjol fintech. Hati-hati, pinjol fintech ini legal berizin OJK, tapi dia tidak punya aplikasi. Nah, kalau yang pinjol fintech ini memiliki pinjol yang versinya ilegal, nanti akan gue tunjukkan ya yang versi ilegal seperti apa. Jadi kalau untuk pinjol fintech ya, dia sudah berizin OJK, namun dia untuk memberikan pinjaman tidak melalui dari aplikasi ya, hanya melalui website di sini, bro. Ya, sekali lagi teman-teman, untuk fintech legal, tulisannya kayak gini yang gua blok di sini, dan dia legal ya, bro. Tapi kalau teman-teman menemukan atau punya aplikasi pinjolnya dengan nama fintech, itu yang versi ilegal. Lebih baik kalian uninstall aja. Dan aplikasi juga sangat berbahaya, itu bisa menyadap kontak dan SMS, log panggilan, dan masih banyak yang lainnya. Bisa kalian lihat lagi, yaitu di pinjol rupiah cepat. Pinjol rupiah cepat dia legal berizin OJK ya, dia berizin OJK dan dia aplikasinya hanya ada di Android, belum ada di iPhone. Di sini kalau kita lihat dari izinnya ya, bro. Teman-teman, rupiah cepat ini legal, resmi, berizin OJK, bukan pinjol semi. Tapi kalau teman-teman menemukan dari konsultan pinjol atau joki pinjol yang mengatakan, oh rupiah cepat mah itu semi legal, walaupun dia legal, izinnya hanya formalitas doang, izinnya hanya di AIFI, jangan percaya, itu nipu dia, bro. Jadi ini fintech lending yang sudah terdaftar di OJK, rupiah cepat, dia legal. Nah, selanjutnya, apakah dia bakalan sebar data? Apakah dia keluar kondar? Apakah dia sampai
penagihannya seperti dengan pinjol ilegal. Apabila teman-teman memiliki aplikasi pinjol rupiah cepat, lalu cara penagihannya seperti kayak ilegal, bisa kalian laporkan saja. Tapi kalau teman-teman mengalami hal yang serupa nih di pinjol rupiah cepat, coba ketikkan dalam komentar. Kalian punya tagihannya berapa? Terus cara penagihan dari pinjol rupiah cepat itu seperti apa? Ya, jadi kalau untuk keluar kondar tidak, sebar data tidak. Ya, kalau untuk DC lapangannya belum ada sejauh ini yang gue update. Menurut dari pengalaman yang ada di dalam grup Telegram, grup WhatsApp dari Tulus Pinjol, dia belum ada untuk pinjol rupiah cepat, untuk dev kolektornya, untuk fill collectionnya, untuk DC lapangannya. Pinjol-pinjol resmi dari OJK, ada yang mengatakan bahwa dia bisa keluar kondar. Anda harus tahu, sumber mereka mendapatkan data-data Anda, data-data buku kontak Anda, itu berasal dari mana sampai dia bisa melakukan ya penagihan di luar kontak emergensi. Itu yang harus Anda ketahui. Selanjutnya di sini ada yang namanya Indodana Fintech. Indodana Fintech di sini legal, berizin OJK, dan untuk desa lapangannya ini sudah ada di Pulau Jawa ya, untuk Indodana. Dan untuk pinjol Indodana, dia ini desa lapangannya ya seperti kayak Kredivo, seperti kayak Kredit Pintar. Artinya ya cukup rajin juga bro untuk datang ke rumah nasabahnya. Jadi teman-teman kalau mendengarkan ada desa lapangannya nih, teman-teman jangan langsung takut, tapi mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Bukan teman-teman takut gue bayar aja, gue jual rumah lah, gue gak ada sertifikat lah, gue gak ada SK lah, yang penting desanya tidak datang lah, gue pakai jasa konsultan lah biar di backup desa lapangannya. Bodoh Anda. Ya, jadi teman-teman kalau tidak mampu bayar, jangan dipaksakan untuk bayar. Apalagi sampai mencari jasa-jasa yang kayak gitu. Jangan. Anda harus mempersiapkan diri. Anda harus bisa memperhitungkan income dan pengeluaran kalian. Cash flow dari keuangan kalian perhatikan baik-baik agar bisa melakukan pembayaran, agar teman-teman tidak sampai mengeluarkan biaya yang sangat besar. Jangan sampai pinjol itu dijadikan prioritas untuk pembayaran. Jangan, tapi kebutuhan kalian dulu yang paling utama. Kenapa bisa seperti itu? Nanti gue kasih tahu. Apakah pinjol Indodana itu bisa keluar kondar atau sebar data? Sekali lagi dia legal. Dan kalau sudah legal, aplikasinya tidak ada akses kontak, log panggilan, isi SMS. Catat ya bro, pinjol legal OJK yang gue bacakan di sini tidak ada akses kontak, tidak ada akses log panggilan, tidak ada akses galeri, dan tidak ada akses yang sensitif. Hanya diberi lokasi, kamera, dan mikrofon. Cuman 3 itu aja. Jadi kalau teman-teman punya pinjolnya legal nih, nggak usah takut kalian mau galbaikan, nggak usah takut kalian disebar data, nggak usah takut bro. Tapi kalau ada kalian yang merasakan galbay di Indodana, didatengin sama DC, disebar data, atau cara penagihan seperti kayak ilegal, coba ketikkan dalam komentar. Kita mau tahu bro. Oke, yang selanjutnya dari pinjol Indodana sudah ya, dan kita masuk lagi ke aplikasi pinjamin. Ya teman-teman bisa lihat di sini ada aplikasi pinjamin. Aplikasi pinjamin ini legal. Sebelumnya dia X dari pinjam win-win. Ya, dia bekasan atau ganti nama lah. Dia ganti nama yang tadinya pinjam win-win menjadi pinjamin. Ya, dan dia aplikasi sudah ada di Android dan di iOS. Teman-teman juga harus perhatikan bahwa pinjamin ini legal. Gua nggak mau ngulangin lagi nih penjelasan di awal nih. Legal bukan semi. Dia legal, berizin OJK, resmi lah gitu. Dan terus dia untuk DC lapangannya bagaimana? Untuk DC lapangannya sampai saat ini belum ada. Tetapi banyak yang mengeluhkan dari para member gue, dia punya pinjol, pinjamin telat bayar doang. Itu penagihannya luar biasa bro. Dan untuk sampai keluar kondar pun belum. Tapi untuk penagihannya di WhatsApp ini ya seperti kayak ilegal. Ini menurut dari member gue yang ada di dalam Telegram ataupun WhatsApp. Punya pinjol pinjamin, cara penagihannya seperti apa? Kalian menonton ini, lalu Anda punya pinjol yang sesuai yang apa yang gue bacakan di sini. Nggak usah takut kalian telat bayar. Nggak usah takut kalian mau gagal bayar. Nggak usah takut bro. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya pinjol dana rupiah. Pinjol dana rupiah, hati-hati ya bro. Kenapa gue bilang hati-hati? Bahwa aplikasi pinjol dana rupiah ini sampai saat ini belum ada di dalam Play Store. Kalau Anda menemukan aplikasi yang bernama Dana Rupiah tapi bukan dari Play Store, hati-hati. Itu bisa jadi
pinjol ilegal yang menyerupai pinjol legal. Hati-hati ya bro, untuk Dana Rupiah belum ada di Play Store, mungkin sedang maintenance ya. Nah kalau pinjol Dana Rupiah sama penjelasan di awal ya, bukan semi tapi dia legal untuk luar kondar, tadi gue sudah jelaskan di awal. Tapi Dana Rupiah ini ada yang menarik lagi, yaitu di DC lapangannya. Kenapa di DC lapangannya? Banyak yang mengeluhkan dari dulu sampai sekarang, khususnya dari member gua, ya dia punya pinjol Dana Rupiah, sudah telat 2 tahun, baru tiba-tiba DC-nya datang. Baru telat hampir 3 tahun, itu DC datang. Udah jalan 2,5 tahun, DC-nya masih teror-teror juga. Biasanya pinjol-pinjol Dana Rupiah ini akan mengeksekusi kalian setelah kalian sudah masuk kredit macet. Biasanya seperti itu. Ini menurut pengalaman yang ada dalam grup Telegram ataupun WhatsApp dari tools pinjol. Ya, jadi kalau Dana Rupiah hati-hati, dia punya versi yang ilegal ya, dan juga yang kalau yang resminya ada terdaftar di OJK di sini ya, Bro. Dan selanjutnya yaitu di pinjam modal. Ya, pinjam modal teman-teman jangan takut. Kalau teman-teman punya aplikasi pinjam modal, jangan takut nggak mampu bayar, galbaikan saja. Oke, aplikasi pinjol yang berikutnya di sini ada yang namanya pinjol Dana Kini. Pinjol Dana Kini ini legal, berizin OJK, resmi, bukan semi. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya pinjol Singa. Ya, pinjol Singa ID ya, teman-teman perhatikan di sini. Untuk pinjol Singa ID ini untuk DC lapangannya sudah ada. Nah, apakah dia semi? Jawabannya legal, resmi, ber-OJK. Tapi kalau teman-teman di luar sana ketemu joki pinjol atau dia berkedoknya PT konsultan pinjol tapi dia mengatakan pinjol Singa ini semi, bohongan. Ya, hati-hati, dia berpotensi untuk nipu kalian. Jadi kalau untuk pinjol Singa ini legal, berizin OJK, DC lapangannya sudah ada, dan untuk penagihannya coba ketikkan dalam komentar. Setiap pengalaman orang berbeda-beda dan gue mau tahu pengalaman kalian telat bayar di pinjol Singa itu seperti apa. Dan selanjutnya dari pinjol EasyCash. Untuk pinjol EasyCash teman-teman dia resmi berizin OJK sampai saat ini. Untuk pinjol EasyCash teman-teman ini bukan semi tapi legal, berizin OJK, resmi. Dan teman-teman jangan takut penagihan di luar kontak emergensi, sebar data ataupun nyadap kontak, nggak usah takut karena dia legal, berizin OJK. Kalau di galbay semua ini bang, yang dari 96 pinjol ini aman gak sih? Aman banget bro, aman banget ya. Kalau galbay di pinjol ilegal ngeri sedep karena aplikasinya tentu menyadap. Ya, tapi kalau pinjol-pinjol legal berizin OJK, dia ya tidak ada akses kontak, log panggilan, isi SMS tidak ada, bro. Dan EasyCash, teman-teman punya pengalaman didatengin sama DC atau penagihannya yang lebih galak seperti ilegal, coba ketikkan dalam komentar. Jadi teman-teman kalau punya pinjol EasyCash, sekali lagi jangan takut. Oh, ada DC lapangannya, teman-teman langsung jual rumah. Jangan begitu, bro. Tapi Anda harus mempersiapkan diri. Bagaimana cara untuk mempersiapkan diri? Nanti di akhir gue kasih tahu. Di sini gue bacain dulu daftar nama aplikasinya yang resmi dan berizin OJK. Oke, yang berikutnya di sini ada namanya Pinjam.U. Ya, Pinjam.U legal, berizin OJK, DC lapangannya sampai saat ini belum ada. Pin Plus ya, ini udah ada DC lapangannya ya, dan dia resmi berizin OJK, bukan semi legal ya, bro. Uangmi, pinjol Uangmi DC lapangannya di sini dari member gua, kasus-kasus galbay di pinjol legal OJK seperti Uangmi dan yang lain-lainnya, dari nominal kecil dan sampai nominal besar belum didatengin. Jadi DC datang ke rumah Anda itu bukan beracu dengan nilai nominal tagihan kalian. Bukan, bro, bukan. Dan selanjutnya di sini dari pinjam duit, pinjol pinjam duit legal, berizin OJK, tetapi dia punya dua versi. Hati-hati, bro ya. Yang versi ilegal yang sangat berbahaya sekali, nyadap kontak sampai galeri dan log panggilan dan masih banyak yang lainnya. Tetapi ya di sini ada yang versi legalnya. Ya, hati-hati, pinjol ilegal banyak yang menyerupai pinjol-pinjol legal. Ya, dan juga teman-teman jangan terlalu mudah percaya dengan logo-logo OJK dan AFI di dalam aplikasi pinjol. Tetapi pacuannya Anda adalah melihat dari database dari OJK-nya, daftar fintech lending yang sudah berizin OJK. Pinjam duit, dia punya dua versi, hati-hati, dia punya yang legal dan ilegal. Ya, kalau tapi teman-teman punya pinjol pinjam duit, jangan takut
dengan DC lapangannya, karena dari member gue itu ada yang didatengin dan juga ada yang tidak didatengin. Berbeda kalau kalian galbe di Indodana ya, Kredivo ataupun Kredit Pintar tentu bakalan datengin. Tapi kalau pinjam duit belum pasti didatengin ya. Di sini ada nama aplikasinya lagi, yaitu Cash Cepat. Cash Cepat ini legal, berizin OJK, dan kalau untuk Cash Cepat ini dia seperti kumpulan aplikasi. Jadi satu platform banyak aplikasi-aplikasi lagi. Jadi semacam kayak affiliate gitu, bro. Klik UMKM, dia resmi berizin OJK, sudah ada di Play Store ya. Pinjam gampang ya juga sudah ada di Play Store, dia legal. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada yang namanya Lumbung Dana. Lumbung Dana ini legal, berizin OJK, resmi. Dan untuk Lumbung Dana DC lapangannya sampai saat ini belum ada. 360 kredit belum ada. Kredinesia juga sama. Nah, hati-hati bro dengan nama fintech ya. Pinjol fintech, dan tadi kan ada dua versi, yang F sama yang P ya tulisannya ya. Dia punya dua versi, legal dan ilegal. Hati-hati bro. Tapi kalau yang aslinya dia itu legal, berizin OJK, tetapi dia tidak punya aplikasi. Kalau teman-teman punya aplikasinya dengan nama fintech itu pasti ilegal bro. Dan selanjutnya di sini teman-teman bisa perhatikan kembali ada yang namanya Solusiku, dia legal. Untuk DC lapangannya belum ada. Cairin di sini belum ada. Terus IQ belum ada. Klik Kami juga belum ada. Dan teman-teman di sini lihat lagi di Uku, pinjol Uku. Ini belum ada DC lapangannya, Kredito juga belum, ada Pundi juga belum, Modal Nasional juga belum, ya. Terus apa lagi di sini? Dan untuk pinjol Ipoji dia legal, bukan semi ya bro. Jadi kalau teman-teman ketemu joki pinjol Ipoji itu semi, pale lu semi ya, dia legal, berizin OJK ya. Dan untuk DC lapangannya juga sampai saat ini belum ada yang datengin. Tapi kalau teman-teman merasa didatengin nih, misalkan gue sebutkan tidak ada, lalu teman-teman didatengin, coba ketikkan dalam komentar teman-teman telat bayar berapa hari, galbe sudah berapa lama. Dan selanjutnya teman-teman perhatikan kembali Dana Cita. Dana Cita dia legal ya teman-teman, yang perhatikan ini sangat penting sekali. Pinjol Dana Cita ini dia legal, berizin OJK, ini yang aslinya. Tapi ada yang palsunya dengan versi yang ilegal. Seperti tadi di awal gua katakan, ada beberapa pinjol ilegal yang menyerupai dengan pinjol legal dari nama dan juga logo. Dan Dana Cita tidak memiliki aplikasinya bro, tidak memiliki aplikasi. Tapi kalau teman-teman punya aplikasinya, itu yang versi ilegalnya. Selanjutnya dan Kredit Pas. Di sini teman-teman punya Kredit Pas ya. Kalau galbe gimana, aman gak sih? Aman lah. DC lapangannya gimana? Ada lah gitu ya. Tapi teman-teman jangan takut kena sebar data pun ataupun disadap kontaknya, tidak bro. Justru kalau kalian galbe di pinjol-pinjol ini aman banget kok. Paling juga hanya DC lapangan doang kok. Lebih baik didateng sama DC bro daripada disebar data. Kalau gue lebih baik datang sama DC, langsung ketemu sama orangnya, daripada dimaki-maki lewat WhatsApp, diteror lewat WhatsApp, ya kan? Terus lagi sampai sebar data lewat WhatsApp. Itu paling gak enak banget. Lebih baik ketemu sama DC lapangannya. Lebih enak bro. Ya, jadi kita tahu gitu loh siapa dia, pengalaman kita bagaimana gitu loh. Selanjutnya di sini ada yang namanya Indosaku. Indosaku legal tapi belum ada DC lapangannya. Dan di sini ada yang namanya Gandeng Tangan. Aduh, namanya serem banget. Dia legal ya. Dan di sini ada Bantu Saku legal, Dana Bijak legal. Gimana Bantu Saku? Bantu Saku sampai saat ini belum ada DC lapangannya. Dana Bijak sampai saat ini juga belum ada DC lapangannya. Dan Indosaku juga belum ada DC lapangannya. Ada Modal juga belum ada DC lapangannya. Terus lagi di sini Klik Cair belum ada DC lapangannya. Samir apalagi belum ada DC lapangan juga. Dan UATA sudah ada DC lapangannya. Asetku sudah ada DC lapangannya. Pindaya sudah ada DC lapangannya. Tapi teman-teman, tadi gue sudah bacakan ya beberapa daftar pinjol legal OJK, totalnya ada 96. Tetapi bagi teman-teman yang mau PDF-nya, nanti kalian bisa cek saja di dalam kolom komentar. Nanti gue share dan gue sematkan biar teman-teman bisa baca. Kalau yang gue bacakan ini, gue bacakan aplikasi yang pada umumnya orang make, biar teman-teman tidak takut lagi tuh. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasannya. Yang pertama di sini perusahaan fintech lending.
Ya, perusahaan fintech lending berizin OJK per 31 Juli 2025. OJK merilisnya di dalam websitenya bulan September. Oke, kita masuk ke dalam penjelasannya. Teman-teman bisa dengarkan dan kalian bisa perhatikan ini baik-baik ya bro. Yang pertama, Anda sudah mendengarkan apa yang tadi gua sampaikan dan gua sudah bacakan dari beberapa aplikasi pinjol yang memang bisa dikatakan dia legal, dia sudah ada DC lapangan. Anda jangan takut. Justru kalau kalian berpikir dengan cara yang waras, ketika Anda memiliki aplikasi pinjol legal, justru jauh lebih aman. Kenapa gue bisa katakan seperti itu? Karena yang namanya sudah legal harus tunduk dan patuh dengan peraturan yang saat ini sudah berlaku, khususnya di fintech lending, khususnya dengan collection. Pinjol itu harus tunduk dan patuh terhadap pemerintah Indonesia ini, terhadap peraturan atau regulasi yang saat ini sudah berlaku. Yang pertama, gue akan sedikit memberikan penjelasan tentang regulasinya. Pinjol-pinjol yang sudah terdaftar di OJK wajib hanya memiliki permention yang memang dibutuhkan. Contohnya kamera, ya, lokasi, dan sampai mikrofon. Hanya diberi 3 itu aja, yang bisa dikatakan adalah singkatannya cemilan. Tapi kalau ada pinjol legal OJK, ada log panggilan dan ada SMS, laporkan kepada AFI ataupun OJK biar izinnya itu dicabut. Jadi kalau ada pinjol-pinjol legal tapi ada izin akses kontak, log panggilan, dan SMS, langsung laporkan saja. Karena banyak sekali kicauan-kicauan dari beberapa orang yang gue lihat di media sosial, katanya pinjol A yang legal ini sadap kontak. Kalau sadap kontak harus bisa dibuktikan secara teknisnya itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita cuap-cuap aja, nanti takutnya pencemaran nama baik. Harus bisa dibuktikan bro. Nah selanjutnya adalah gue akan menjelaskan, ya, banyak yang memiliki aplikasi pinjol legal OJK tapi dia merasa penagihan sampai di luar kontak emergensi. Tapi penagihan itu orangnya atau pelakunya tidak membawa nama entitasnya. Dia secara anonim untuk melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Itu tidak bisa dibuktikan. Solusinya gimana? Ketika Anda sadar nih, saya punya aplikasi cuma legal doang, ada 10 pinjol legal doang nih. Tetapi ada penagihan yang kayak pinjol ilegal, jangan dibayar. Semakin Anda bayar terhadap pinjol-pinjol yang saat ini Anda gunakan, lalu Anda bayarkan secara rutin, sama saja Anda mendanai kelompok-kelompok tukang teror. Sekarang gue tanya, kelompok-kelompok tukang teror, dia bisa melakukan itu kenapa sih? Bukan karena dendam kepada diri Anda, karena dia dibayar untuk melakukan kejahatan digital itu. Duitnya dari mana? Duitnya dari pembayaran kalian itu bro. Jadi kalau ada pinjol-pinjol yang katanya legal, penagihannya seperti kayak ilegal, maki-maki, ngatain, apalagi sampai ngacak-ngacak rumah Anda, apalagi sampai ngacak-ngacak kantor Anda, udah nggak usah dibayar sekalian. Karena DC itu bisa makan dari hasil pembayaran kalian. DC terhadap nasabahnya jangan sampai kurang ajar. Kenapa? Karena kalau nantinya nasabahnya melakukan gagal bayar, yang rugi siapa? Bukan nasabahnya, tetapi yang rugi itu adalah DC dan pinjolnya. Jadi teman-teman punya pinjol itu dipikir secara akal sehat. Bukan masalah pinjol ini ada DC, bukan masalahnya pinjol ini nggak ada DC, bukan. Itu pemikiran orang bodoh gitu loh. Ya, jadi kalau teman-teman punya pinjol, ya teman-teman siap menerima konsekuensi dan resikonya. Konsekuensi dan resikonya teman-teman jangan khawatir, semua ada solusinya. Semua ada jalannya. Tergantung Anda menerapkan di lapangannya seperti apa. Ketika Anda mendengarkan ada desa lapangannya, Anda jangan bergegas panik, panik yang berlebihan. Banyak kan sampai orang jual rumah, jual aset, jual harta untuk mempertahankan desa ini nggak datang. Apalagi ada yang paling bodoh lagi nih bro. Demi selik OJK berani gitu loh jual diri. Demi selik OJK berani gak ada PPKB. Demi selik OJK berani jual rumah. Ini hal-hal bodoh sih. Jadi teman-teman, tagihan pinjol, kondisi Anda memang Anda saat ini memang sudah nggak mampu bayar, memang sudah gagal bayar, ya sudah biarin aja. Lebih baik mengambil konsekuensi resiko yang sedikit daripada yang besar. Contoh hal yang paling bodoh lagi, ketika Anda punya pinjol legal, terus teman-teman tahu nih pinjol
pinjol ada DC lapangannya. Lihat di TikTok, ada joki pinjol atau ada orang-orang yang mengaku mengatasnamakan PT Konsultan Pinjol. Lalu mereka menawarkan pendampingan galbay. Lalu mereka menawarkan backup DC lapangan. Anda mau? Bodoh Anda. Mereka itu hanya untuk manfaatkan kalian, menambah masalah, bukan mengurangi masalah. Jadi usahakan galbay mandiri. Galbay itu adalah gagal bayar. Gagal bayar itu adalah orang yang tidak bayar. Simple. Kenapa harus butuh pendampingan? Yang dibutuhkan oleh nasabah itu adalah edukasi, literasi, pengetahuan dalam dunia fintech, dalam penagihan. Itu yang dibutuhkan, bukan jasa. Jadi bagi teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi semua orang. Sekali lagi, teman-teman, kalau Anda waras, kalau Anda telat bayar ataupun gagal bayar di pinjol legal atau ilegal, yang paling aman itu yaitu di pinjol legal. Yang mau join ke dalam grup Telegram, linknya ada dalam deskripsi. Bagi teman-teman yang mau konsultasi langsung dengan saya, silakan menjadi member grup WhatsApp. Kalau teman-teman punya pinjol ilegalnya, lebih baik masuknya ke dalam grup WhatsApp. Nanti teman-teman dapat konsultasi, telepon dengan saya, dan mendapatkan satu bonus ciban datanya. Mungkin seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.